Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismunandar Pramana Putra Ambove, perwakilan dari SMA Negeri 1 Soe. Nah, terkait musik yang diangkat, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan musik yang ada. Maka dari itu, saya akan membagikan argumen-argumen saya dalam beberapa poin. Yang pertama, setiap orang tua menginginkan anaknya yang terbaik, tetapi tidak menjadi kewajiban orang tua semata. Mengapa demikian? Kita membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, contohnya dari pemerintah. Seperti salah satu contoh yaitu adanya sanggar untuk mengembangkan potensi seni, contohnya dalam seni tari. Yang berikut, fasilitas alat musik. Fasilitas alat musik ini sangat membantu anak. Berikut, lomba-lomba seni. Dari lomba-lomba seni ini, mereka akan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi tidak akan membatasi potensi yang dimiliki, dan tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban, namun kita membutuhkan berbagai pihak. Yang berikut, pameran seni. Dari pameran seni ini akan menimbulkan atau justru membawa dampak baik agar seni yang dimiliki anak dapat dikembangkan pula dengan baik. Yang berikut, terkait tidak semua anak juga memiliki bakat seni. Dan yang kita ketahui, pada umumnya orang tua di Indonesia ini sangat menyukai atau cenderung lebih menyukai anaknya itu ke depan bekerja di bidang perkantoran, bukan di bidang seni. Berikut juga terkait aturan pemerintah yang dimana pendidikan kognitif 12 tahun wajib. Nah, dari pendidikan 12 tahun wajib ini justru kita harus lebih mengutamakan pendidikan kognitif dibanding pendidikan seni pada anak. Berikut terkait penyebaran atau perkembangan musik internasional seperti contohnya K-pop. Nah, dari K-pop ini secara hari demi hari secara terus menerus otomatis akan mempengaruhi musik tradisional Indonesia. Di sini tidak melarang, namun perkembangan musik tradisional internasional ini akan mempengaruhi musik-musik tradisional yang kita miliki, dan secara perlahan akan kita katakan bahwa akan punah. Baik, yang berikut melihat dunia pekerjaan. Nah, melihat masa-masa Covid seperti yang lalu kita lewati, konser ditiadakan, berbagai kegiatan seni itu ditiadakan. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa peluang usaha atau pendapatan seseorang yang menjadi seniman itu akan sangat turun. Sedangkan bila kita membandingkan dengan pegawai tetap dapat bekerja dari rumahnya. Maka dari itu dapat saya katakan bahwa dengan pendidikan kognitif 12 tahun tadi itu lebih dibutuhkan atau dapat kita harus mengutamakannya terlebih dahulu kebanding pendidikan seni pada anak. Dan yang berikut, saya sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan pernyataan tadi tersebut, yang dimana mengatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan keuangan anaknya. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Mengapa demikian? Tidak semua orang tua itu mampu. Tidak semua orang tua dapat memfasilitasi anaknya dengan baik. Memang semua orang tua menginginkan anaknya itu yang terbaik, namun tidak semua orang tua yang ada di Indonesia ini dapat membiayai atau memfasilitasi anaknya dengan baik. Dapat kita mengambil contoh seperti Bertrand Peto. Bertrand Peto memiliki kemampuan seni, khususnya dalam seni suara. Namun karena orang tuanya tak dapat mendukungnya khususnya dalam bidang fasilitas, maka dengan bantuan dari orang lain, kemampuan yang dimilikinya ini dapat dikembangkan. Coba dilihat dari contoh Bertrand Peto tersebut. Maka dari itu, dapat kita katakan bahwa dengan kewajiban orang tua itu sangat saya tidak setuju. Karena kita butuh kontribusi atau bantuan dari luar, tak hanya dari orang tua semata. Karena bila kita memberatkan kewajiban kepada orang tua, justru hasilnya tidak maksimal atau totalitas. Berikut juga terkait dengan broken home. Dari broken home ini, tidak semua keluarga itu baik-baik saja ya. Ada anak yang terlahir dari keluarga broken home. Sedang dari broken home ini, otomatis orang tuanya tidak dapat mendukung anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu, tentu saja dengan pernyataan bahwa kewajiban orang tua harus memenuhi anak yang berbakat dalam bidang seni ini sangat saya tidak setuju.
Karena tidak semua anak di Indonesia akan mendapatkan hak seperti yang ada dalam pernyataan ini. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa kita butuh dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, tak hanya dari orang tua semata. Contoh berikutnya anak yatim piatu. Bagaimana mereka dapat mengembangkan potensi seni yang mereka miliki, sedangkan bantuan yang mereka dapat dari luar saja hanya dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana dapat mereka mengembangkan potensi seni yang mereka miliki? Maka dari itu saya tegaskan lagi bahwa saya sangat tidak setuju bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sekali lagi, saya sangat tidak setuju. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.